Ada yang berkata, para ahli hikmah pada merenungkan lalu mengembalikan semua bencana yang menimpa manusia di dunia ini kepada 5 perkara. Maksudnya adalah bahwa banyak bencana, banyak kesusahan di alam dunia ini, namun dari sekian banyak kesusahan itu ada 5 perkara yang paling susah. Ada 5 macam yang paling menyedihkan di antara sekian banyak bencana-bencana di dunia ini. Yang pertama, sakit di negeri orang. Nah, ini merupakan satu kesusahan yang besar, satu bencana yang sangat berat kalau kita garing di kampung orang. Kadada keluarga, kadada orang tua, kadada kawan. Ini termasuk kesedihan yang sangat sedih. Oleh karena itu Allah Ta'ala sangat kasihan, sehingga andai kata orang itu meninggal di negeri orang, maka itu dianggap sebagai syahid. Sakit di kampung orang, di negeri orang. Namun garing di kampung seorang, ada keluarga, ada kawan, banyak nyawan memberi pertolongan, banyak yang membantu, banyak yang mengobati. Namun di kampung orang siapa tahu. Nah, itu bencana yang pertama. Yang kedua, kemiskinan di waktu tua. Kemiskinan di waktu tua. Waktu tua, waktu sudah kada kawa lagi berusaha nang berat-berat. Waktu tua sudah kada kawa lagi bekerja. Nah, di saat itu miskin. Maka ini termasuk bencana dunia. Bencana yang sifatnya adalah duniawi. Nang bagus itu sain tuha, sain nyaman. Sain tuha, sain banyak duit. Makin tuha makin banyak duit. Sehingga kalau begawi pun duit ada. Nang sakit ini lagi muda, sugih. Kayaknya sudah tuha, kada berduit lagi. Maka waktu tuha itu membutuhkan banyak keperluan. Hendak berobat, hendak macam-macam. Nah, kemiskinan di waktu tua. Yang ketiga, kematian di waktu muda. Orangnya anum, mati. Nah, ini bencana. Ilmunya belum banyak, amalnya belum banyak lagi, mati udah. Yang keempat, kebutaan sesudah pernah dapat melihat. Itu pun adalah satu bencana juga. Jika mulai lahir buta, kada apa-apa. Sempat melihat napa-napa dunia. Ini sudah biasa melihat, itu kada melihat lagi. Dan kelima, nah ini yang kita maksud, ini yang kita ambil faidah dalam bab kita ini, melupakan Allah
sesudah pernah ma'rifat. Melupakan Allah sesudah pernah ma'rifat. Dulu ahli ibadah, dulu rajin beramal, dulu rajin menuntut ilmu. Sekarang belajar kada rajin lagi, beribadah malas. Nah, ini bencana yang paling besar di antara bencana-bencana lainnya. Nang bagus tuh orang sain Tuha, sain banyak ibadat, makin Tuha makin ma'rifat lawan Allah. Itu nang bagus. Adainya kada, makin Tuha makin malas, makin Tuha makin kulir. Nah, ini yang paling sakit matinya orang ini. Melupakan Allah sesudah pernah ma'rifat kepada Allah. Yang paling bagus itu adalah hati bersamaan dengan tubuh kita, sehingga kita mati dalam keadaan nyaman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Maksudnya tubuh bersamaan lawan hati itu adalah bahwa tubuh kita ini makin hari makin parak lawan pekuburan. Tubuh kita siapapun makin hari makin parak lawan kuburan. Nah, hendaknya hati kita demikian juga. Hari ini sekian mitir lagi pada kuburan, hati kayak itu juga. Sehingga pada waktu sampai di kuburan, nah kedua-duanya umpat masuk ke kuburan. Hati masuk ke kuburan, awak masuk ke kuburan. Ini orang nyaman matinya, kada bepaksaan. Nah, nang sakit itu, nang sangat sakit itu adalah orang yang tubuhnya sudah dekat dengan kuburan, hatinya jauh. Hatinya jauh, sehingga waktu tubuhnya masuk ke kuburan, hatinya beruntak, masih jauh lagi. Nah, orang macam ini matinya sakit. Matinya sakit. Orang nang hendak bersuntik dengan hati yang bersedia, itu kalau terlalu sakit bersuntik najar dokter suntik, hatinya pun senang, hatinya pun setuju. Begitu dicucuk dokter lawan jarum, hatinya umpat juga. Nah, itu kada seberapa sakit. Coba kalau orang hendak bersuntik, hatinya memberontak. Nah, ditangkapi orang dulu, kan sakit tuh, dipasung orang, hanya disuntik orang. Nah, kedua kali sakit, awak dipasung orang, berbiru-biru, ditangkapi orang, hanya disuntik orang pulang. Nah, kayak itu juga orang hendak mati, hatinya kada hendak mati, hatinya berontak, hanya mati karena habis umurnya. Nah, ini akibat apa? Akibat hatinya kada sesuai dengan tubuhnya. Hatinya masih 2 kilometer lagi hanya sampai kuburan, tapi tubuhnya sudah di kuburan. Itu yang banyak di antara manusia. Mati pasti sakit, mati susah. Kenapa? Karena hatinya kada bersedia mati. Melihat harta banyak, kedudukan tinggi, hatinya masih hendak lagi dalam dunia, tapi umurnya sudah habis. Nah, di situ nya beruntak, gelabak-gelabak hendak mati. Nah, cuma karena kada kau bergerak lagi, kalau kau bergerak lagi baku ciak kada kau lagi.
Itu ujar Nabi, man ahabba lika Allah ahabballah lika'ahu wa man kariha lika Allah karihallah lika'ahu. Siapa yang senang bertemu Allah, Allah pun senang bertemu dia. Orang yang kada katuju bertemu Tuhan, Tuhan pun kada katuju bertemuan inya. Nah, jadi supaya hati kita ini sama lawan tubuh kita, setiap hari kita mesti menambah ilmu, setiap hari mesti menambah amal, karena awak kita makin hari makin bertambah parak lawan kubur. Kayak itu makanya apabila kita waktu muda, waktu sihat, ma'rifat kepada Allah, rajin beribadah, sudah tua malas, nah sudah tua kulir hambar, itu bencana ngarannya. Bencana itu melupakan Allah sesudah pernah ma'rifatullah. Ada yang lebih bagus lagi daripada perkataan ahli hikmah ini, yaitu ucapan seorang penyair, likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillah in faraqta min 'iwadin. Artinya, segala sesuatu itu apabila engkau tinggalkan ada gantinya. Ada gantinya. Tetapi kalau engkau meninggalkan Allah, maka tidak ada gantinya. Mun kita hari ini kada lulus, masih ada harapan esok lulus. Tahun ini mendaftar jadi pegawai negeri kada lulus, tahun kaina kawa mendaftar lagi, ada gantinya. Tapi bila mana hari ini kita keluputan ibadah, nah itu kada ada gantinya. Kada ada gantinya. Isuk kena kawa diganti, kada kawa diganti. Isuk ibadah yang lain pulang. Isuk ibadah yang lain pulang. Karena setiap hari itu ada ibadah baru. Nah, setiap hari ada tugas baru. Setiap kali kita keluputan dunia, ada harapan dapat gantinya. Bahkan bisa lebih besar gantiannya. Tapi kalau sudah keluputan ibadah, nah itu sudah rugi total. Kada ada gantiannya lagi. Karena umur tuh mau kada mau, mesti berkurang. Umur mau kada mau, pasti berkurang. Jadi umur nang hari ini untuk amalan nang hari ini juga. Bila kita mengkabah amalan nang hari semalam, itu sudah nang hari ini tak kurangi artinya. Nah,